semuanya nih di rumah. Balik lagi di TikTok, obrolan menarik dan juga inovatif. Di sini sudah ada Rahmat Kraya dan Cynthia di sebelah sana. Iya, saya Cynthia Ningrum. Iya, Cynthia Ningrum. Ini kita baru pertama kali kalau nggak salah ya. Iya, kita first. Ya, karena Cynthia ini dia baru di sini. Iya, orang baru. Wajah baru di program Jurnal TV TikTok ya. Dan kita bakal ngobrol malam ini. Kita nggak berdua, sudah ada Bang Ahmad Sapari di sini. Beliau adalah ketua dari Betang Muda Peduli. Yes, betul. Keren sekali, Kak. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Nah, kita bakal ngobrolnya lebih lanjut dan kalau bisa nanti ada teman-teman yang juga mungkin bisa hadir ya. Wah, Mungkin 1, 2, 3 bakalan nyusul ya. Nanti dia bakal nyimpen. Sekarang kita bertiga dulu. Oke, kita masih bertiga nih Iya. sama Bang Ahmad Sapari di sini. Beliau adalah ketua atau Betang. pimpinan gitu dari Wah, Betang. pimpinan. Keren. Beliau founder juga nih. Oh, founder apa, Kak? Founder dari Oh, Betang Betang. Muda Peduli itu sendiri. Oh, iya. Bang Sapari sekarang kesibukannya apa sih, Bang? Kalau aku kan dulu kuliahnya di 2015 ya, Hmm. sampai 2019, terus akhirnya lulus. Nah sekarang tuh kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi. Nah, namun karena Betang Muda Peduli tadi yang teman-teman sebutin itu udah kita rintis dari 2017 sampai sekarang kita coba bantu untuk eksistensi terus di komunitas khususnya peduli terhadap anak-anak nih buat teman-teman yang belum tahu itu sih. Berarti didirikan tahun 2017. Kalau betul. boleh tahu ceritanya gimana sih kok bisa diriin ini? Asal mulanya. Oke. Jadi biasa nggak mungkin ada asap tuh kalau nggak ada api ya. Iya, biasanya benar. Ada inspirasi atau motivasi awalnya nih. Pasti ada sebab dan akibat. Betul. Jadi sebenarnya teman-teman 2017 itu kan awal masuk kuliah nih. Setelah 2 tahun kuliah, terus aku mulai diajak tuh pertama kali ikut kompetisi di DPR. Jadi 30 anak Indonesia yang diseleksi itu dipanggil ke parlemen untuk kayak semacam forum namanya Youth Southeast Asia Leader Summit, pertemuan anak-anak muda Asia Tenggara. Nah, di situ kita diundang dari awalnya tulisan tuh, Mas. Tulisan tentang apa sih yang bisa dikasih anak muda buat daerahnya. Awalnya Betang Muda Peduli itu berangkat dari sebuah gagasan. Gagasan dulu. Betul. Berawal dari gagasan. Betul. Jadi aku mulai pas di sana aku tuh ketampar banget sama kan kita di Jakarta nih, gedung DPR, presentasi masing-masing. Ada salah satu anak SMP dari daerah mana aku lupa. Masih kecil tapi dia seorang founder dari gerakan untuk anak-anak lansia, anak-anak disabilitas, yang kakinya putus dan jadi aku kayak aku bingung nih awalnya kan. Kok bisa ya anak-anak kecil tapi udah bisa jadi founder. Waktu ditanya kenapa? Karena bagi dia banyak kok anak-anak muda yang pintar. Anak-anak yang merasa pintar tuh banyak banget. Tapi yang pintar merasa itu jarang. Itu sedikit, Kak. Ya benar. Dan akhirnya aku nekat tuh. Aku punya tekad kalau sampai aku balik dari Jakarta, aku ke Palangka lagi. Aku bakalan bikin satu hal yang baru untuk ngasih value ke anak-anak dan teman-teman aku juga. Akhirnya terlahirlah Betang Muda Peduli. Tapi kan sebelumnya kan emang sudah ada dalam bentuk tulisan dulu. Ada gagasan dulu. Awalnya itu waktu bikin nih, waktu ngetik nih, atau waktu mikir, pernah kebayang nggak kalau itu benar-benar dibikin real atau cuman waktu itu mikirnya jangka pendek atau cuman wacana buat summit ini doang gitu. Untuk summit doang. Nah benar, pada awalnya tuh kayak ya udah nih buat memenuhi seleksi dulu. Terus cuman aku mulai berani bermimpi dulu. Jadi aku nulisnya kan tentang pemuda penabur bacaan, pemuda penuai harapan. Itu awalnya dari riset bahwa tentang pendidikan di Indonesia tuh soal baca itu sangat rendah. Literasi. Iya betul, kita kan 0,001 lah gitu. Ya nomor 60 dari 61. Kita cuma satu tingkat dari salah satu negara apa gitu. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Itu tadi, tapi aku mulai mikir bahwa ini kayaknya kita nggak bakalan bisa ngasih dampak nasional. Kita apalagi boro-boro internasional. Kalau kita nggak coba mulai dari daerah dulu. Akhirnya mulai mikir bahwa ini kayaknya fokus perhatian kita ke anak-anak daerah deh. Itu dulu awalnya. Untuk namanya Betang Muda Peduli itu dari mana tuh, Kak? Nah, ini Betang Muda Peduli itu sebenarnya kalau aku suka nge-branding. Bagiku sesuatu yang kita brandingkan dan punya filosofis itu bakalan lebih mudah jelek ke orang-orang. Dan bakalan jadi suatu kata tanya dong. Misalkan Betang, kalau orang luar pasti manggilnya bukan Betang dia, Betang. Betang. Akhirnya dari nama itu juga mulailah kita bertutur bahwa yang namanya Betang Muda Peduli. Mungkin teman-teman di Kalimantan Tengah tahu bahwa ini rumah khas suku Dayak yang mencerminkan juga secara filosofis adalah semangat kebersamaan dalam keberagaman. Kerumunan tadi. Betul. Itu sih. Jadi akhirnya Betang karena
ya tadi anggota BMP juga, kami nyebutnya BMP, Betang tuh. Betang Muda Peduli itu banyak banget dari kampus lain dulu. Awal-awalnya tuh dari Poltekkes, IAIN, STIMIK, UPR apalagi itu kita masukin semua buat kita pengen yang berkontribusi bukan cuma hanya anak Muhammadiyah, tapi juga ada kampus-kampus lain. Oke, keren. Berarti awal founder itu berapa orang? Kalau dulu tuh aku sama temanku yang bakalan datang nanti kalau misalkan jadi nih wakil ketuanya, sama ada 2 orang lagi yang ngebantu. Dulu kita awalnya di BEM Visip. Berarti 4 orang itu ya? 4 orang dulu awal-awalnya, dan ya 2-nya udah akhirnya berhenti di tengah jalan karena mungkin beda lagi nih tujuannya. Masih bukan juga mungkin. Betul, karena kan terbagi juga nih kesibukan. Ya akhirnya aku dan temanku ini aja yang nerusin sampai sekarang 4 tahun dengan berbagai macam banyaknya lagi anggota-anggota lain yang masuk. Nah, awal-awal sendiri itu ngelakuin gerakannya kayak gimana? Kan cuman ada 4 orang nih. Iya. Kita mau ngapain Kan gitu 4 orang ini? sedikit nih masih Kak awalnya. Benar. Ini mungkin bisa jadi tips juga nih buat Iya. teman-teman yang akhirnya mau bikin komunitas. Sebenarnya yang paling sulit dari bikin komunitas itu bukan bikinnya, tapi mempertahankan komunitas itu sendiri. Oke. Ya Tapi kan? sebelum mempertahankan ada proses bikinnya dulu Ya, nggak? bikinnya itu. Ngerangkaknya ini gimana? Pasti ada liku-likunya kan. Betul. ya? Jadi yang paling penting itu adalah soal kesamaan pikiran, dan kalau kita mau bikin satu visi, kita harus bisa meyakinkan orang lain. Contoh nih, misalkan aku waktu bilang Betang Muda Peduli, ya anak-anak yang lain belum tentu percaya dong. Iya. Dengan apaan sih komunitas yang lain, juga banyak ada komunitas lain. Iya. Aku ngasih fokus perhatiannya dulu adalah bahwa di Palangkaraya dan Jakarta, yang membedakan anak-anak Jakarta dan Palangkaraya itu hanya soal akses. Nah, dengan adanya Betang Muda Peduli ini, sebenarnya kita ngebuka tirai kesenjangan tadi. Bahwa sebenarnya kalau misalkan nih anak-anak, bohong lah kalau ada orang bilang anak-anak Kalimantan Tengah, anak-anak Dayak itu tidak suka membaca. Mereka bukan tidak suka membaca, tapi fasilitasnya yang kadang Fasilitasnya memadai. kurang. Makanya aku setuju Ada. kalau sebenarnya nggak ada orang nggak suka baca, tapi dia belum nemu buku yang pas Yes, aja betul, gitu. betul. Semua orang tuh suka baca kalau emang ini tuh yang dia mau. Aku setuju banget. Jadi akhirnya ya itu tadi, karena berawal dari gagasan aku nulis tentang pemuda penabur bacaan, pemuda penuh harapan, aku yakinin teman-teman nih yang mau jadi founder juga bahwa kalau kita berani menabur bacaan, artinya kita bagi-bagi buku nih kan anak, misalkan contoh simpel, ya kita suatu saat, nggak sekarang sih, tapi akan memetik suatu harapan nanti ke depan buat anak-anak juga. Memetik hasilnya Yes. Kak. Sekarangnya bisa berjalan. Yes. Kadang kan anak-anak tuh mau jadi dokter tuh karena dia ngelihat ada dokter yang berbaik Iya. hati di film, Iya, benar, atau benar. dia lagi baca buku nih. Nah, bisa jadi buku yang kita bawa ke desa, kita bawa ke anak-anak itu adalah pertama kali mimpinya terbuka. Memacu dia. Benar. Itulah kenapa kalau di zamannya aku SD dulu, kan aku dari desa nih. Iya, betul. Nama Keraya itu adalah nama desa. Oh, wilayah. jadi Iya. nama Kakak Keraya itu Iya. desa. Karena aku memang bangun branding di awal kok, nama Rahmat Ramadhani kan nama asli. Oh. Itu banyak banget diketik di Google, di Facebook, di mana-mana tuh Iya, banyak. soalnya nama Apalagi nama Ramadhani Dani. juga Iya. kan.